Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sula, Baby Via Karisna, Tri Tunggal Juni Lestari, dan Isnairana Sausanuri. Di sini kami akan menerangkan hasil kerja kelompok kami mengenai penyakit epilepsi. Epilepsi merupakan manifestasi gangguan fungsi otak dengan berbagai etiologi dan dengan gejala tunggal yang khas, yaitu berupa kejang berulang akibat lepasnya muatan listrik neuron otak secara berlebihan dan paroksismal. Anak dengan epilepsi mempunyai risiko tinggi terhadap keterlambatan perkembangan, kecelakaan fisik, problem belajar, keterlambatan kognitif, masalah sosial, serta sulit mandiri. Berdasarkan perkiraan WHO tahun 2012, untuk negara yang sedang berkembang, prevalensi epilepsi sekitar 6-10 per 1.000 penduduk. Penduduk Indonesia berjumlah 245 juta dengan jumlah anak sampai usia 14 tahun sekitar 27,3%. Diperkirakan jumlah penyandang epilepsi pada anak sekitar 400.000 sampai 660.000. Menurut data yang dikeluarkan oleh International Link Against Epilepsy tahun 2016, jumlah penderita epilepsi di dunia mencapai 60 juta orang. Sementara itu, data epidemiologi epilepsi di Indonesia masih terbatas. Estimasi penderita epilepsi di Indonesia adalah 1,5 juta dengan prevalensi 0,5 sampai 0,6% dari penduduk Indonesia. Epilepsi juga sering disebut sebagai kelainan otak yang ditandai dengan kecenderungan untuk menimbulkan bangkitan epileptik yang terus-menerus dan konsekuensi neurobiologis, kognitif, psikologis, dan sosial. Bangkitan epileptik sendiri diartikan sebagai bangkitan serupa, stereotipik yang berlangsung mendadak dan sementara disebabkan oleh aktivitas listrik yang abnormal dari sekelompok neuron di otak. Mekanisme penghantaran impuls secara umum dilakukan oleh neuron dari reseptor menuju ke otak lalu ke afektor. Impuls yang diteruskan merupakan impuls listrik neuron transmitter di celah sinap. Neuron transmitter ada yang bersifat eksitasi dan inhibisi. Neuron transmitter eksitasi bertugas untuk memodulasi ion channel kalsium ataupun ion channel natrium yang bersifat positif, seperti pada neuron transmitter glutamat yang nantinya akan membuka ion channel kalsium sehingga ion kalsium tersebut dapat masuk ke dalam neuron. Masuknya ion kalsium akan mengakibatkan muatan positif juga masuk sehingga neuron tereksitasi dan meneruskan impuls ke neuron berikutnya. Untuk neuron transmitter inhibisi berfungsi membuka ion channel negatif, yaitu misalnya ion klorida, sehingga ion klorida akan masuk ke dalam neuron dan menghalangi tercapainya ambang batas terjadinya aksi potensial. Akibatnya, neuron tersebut tidak bisa tereksitasi dan tidak bisa menyampaikan impuls ke neuron selanjutnya. Berikut merupakan gambaran dari jaringan syaraf, dan apabila kita perbesar bagian dendritnya maka akan terlihat neuron transmitter berupa bintik-bintik kuning ditangkap oleh suatu reseptor berupa cabang. Di sebelah kanan kita terdapat neuron transmitter inhibisi, sedangkan di sebelah kiri kita terdapat neuron transmitter eksitasi. Nah, perbedaan letak neuron transmitter inhibisi dan eksitasi bisa kita lihat dari adanya muatan positif. Di sebelah kiri terdapat ion natrium dan ion kalsium yang sama-sama bermuatan positif saling berlalu lalang di ion channel, sehingga di sebelah kiri kita itu merupakan neuron transmitter eksitasi. Sementara untuk mekanisme pada penderita epilepsi terjadi peristiwa aktivitas listrik yang abnormal karena adanya aktivitas eksitasi yang berlebihan dan inhibisi yang menurun. Eksitasi yang berlebihan terjadi karena aktivasi yang meningkat dari reseptor glutamat. Sementara untuk inhibisi yang menurun disebabkan adanya disfungsi oleh reseptor neuron transmitter inhibisi, yaitu GABA, asam gamma aminobutirat.
Modulasi dari ion channel juga bisa dipengaruhi oleh adanya kondisi tumor, infeksi, maupun trauma pada otak. Selanjutnya, klasifikasi epilepsi. Tahun 1981, ILAE atau International Language Against Epilepsy membagi kejang menjadi kejang lokal atau parsial dan kejang umum berdasarkan tipe bangkitan yang diobservasi secara klinis maupun hasil pemeriksaan elektrofisiologi. Pembagian tersebut dilihat dari apakah aktivitas kejang dimulai dari satu bagian otak, melibatkan banyak area, atau melibatkan kedua hemisfer otak. Pertama, kejang parsial. Lesi kejang parsial ini sendiri berasal pada sebagian kecil dari otak atau satu hemisfer cerebrum. Kejang akan terjadi pada satu sisi atau satu bagian tubuh dengan kesadaran penderita umumnya masih baik. Yang A, kejang parsial itu sederhana. Gejala yang ditimbulkan berupa motorik lokal, fenomena halusinatorik, psikoilusi atau emosi kompleks. Kemudian yang kedua, kejang parsial kompleks, yaitu gejalanya yang bervariasi dan hampir sama dengan kejang parsial sederhana, namun ciri khasnya yaitu penurunan kesadaran dan automatisme. Selanjutnya yang kedua ada kejang umum. Lesi berasal pada sebagian besar dari otak atau kedua hemisfer cerebrum. Kejang ini terjadi pada seluruh bagian tubuh dan kesadaran penderitanya akan menurun. Kejang umum sendiri ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada kejang absans, di mana hilangnya kesadaran beberapa detik dan mendadak disertai amnesia. Namun tidak terjadi peringatan seperti aura atau halusinasi sehingga sering tidak terdeteksi. Yang kedua kejang atonik, yaitu hilangnya tonus mendadak dan biasanya total pada otot anggota badan, leher, dan badan. Durasi bisa sangat singkat atau lebih lama. Yang ketiga ada kejang mioklonik, ditandai dengan adanya kontraksi otot bilateral simetris yang cepat dan singkat. Kejang yang terjadi ini dapat bersifat tunggal atau berulang. Yang keempat ada kejang tonik klonik, disebut dengan kejang grand mal, di mana kesadaran hilang dengan cepat dan total disertai dengan kontraksi menetap dan masif di seluruh otot. Mata juga mengalami deviasi ke atas. Fase tonik ini berlangsung sekitar 10-20 detik dan diikuti oleh fase tonik sekitar 30 detik. Pada fase toniknya sendiri terlihat jelas bahwa fenomena autonom yang terjadi seperti dilatasi pintu, pengeluaran air liur, dan peningkatan denyut jantung. Yang kelima ada kejang klonik. Nah, gejala ini sendiri terjadi seperti kejang mioklonik, namun berlangsung lebih lama sampai 2 menit. Keenam ada kejang tonik, ditandai dengan kaku dan tegang pada otot. Penderitanya sering jatuh akibat kehilangan keseimbangan. Selain itu, menurut ILAE tahun 1989 juga membagi epilepsi berdasarkan etiologinya yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, epilepsi atau sindrom epilepsi idiopatik, yaitu epilepsi tanpa kelainan struktur otak dan tidak ditemukan defisit neurologi. Faktor genetik juga diduga berperan pada tipe ini dan biasanya memiliki ciri khas mengenai usia tertentu. Yang kedua, epilepsi atau sindrom epilepsi simptomatik, yaitu epilepsi yang disebabkan satu atau lebih kelainan anatomi dan ditentukan defisit neurologi. Yang ketiga, epilepsi atau sindrom epilepsi kriptogenik, yaitu epilepsi yang diasumsikan sebagai simptomatik tetapi etiologinya masih diketahui. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, yaitu dengan pemeriksaan, pencitraan, genetik, dan metabolik, sehingga klasifikasi kriptogeniknya banyak yang dapat digolongkan sebagai epilepsi simptomatik. Kemudian yang keempat adanya sindrom epilepsi, di mana tidak semua epilepsi itu adalah sindrom. Klasifikasi menurut ILAE 2010 menerangkan bahwa sindrom epilepsi adalah suatu entitas yang memiliki karakteristik elektrolinis khas yang meliputi usia saat awitan gambar EEG, tipe kejang, perkembangan neurodevelopmental, pola penurunan, respon terhadap terapi, dan adanya prognosis. Selanjutnya yaitu cara mendiagnosa penyakit epilepsi. Yang pertama, diagnosis epilepsi merupakan diagnosis klinis yang terutama ditegakkan atas dasar anamnesis dan pemeriksaan fisik neurologis. Penegakan diagnosis epilepsi dimulai dengan penentuan secara klinis apakah kejang merupakan kejang epileptik berdasar atas deskripsi serangan atau pengamatan kejang
secara langsung, serta gejala dan temuan lain pada anamnesis dan pemeriksaan fisik. Anamnesis dapat didapatkan dari pasien, orang lain yang menyaksikan atau mengetahui riwayat serangan, serta bila mana memungkinkan dari saksi mata yang melihat serangan. Yang kedua, setelah dipastikan serangan merupakan kejang epileptik, langkah selanjutnya adalah penentuan tipe kejang, apakah kejang bersifat umum atau vokal, atau menjadi umum atau tidak, serta bentuk kejang yaitu antara lain tonik, klonik, tonik-klonik, absans, mioklonik, atonik, spasme infantil, sensorik atau autonom, dan lain-lain. Tipe kejang ditentukan melalui anamnesis atau mengamati langsung serangan bila mana memungkinkan dan dapat ditunjang dengan pemeriksaan EEG. Yang ketiga, setelah diagnosis epilepsi ditetapkan dan tipe kejang diketahui, perlu ditentukan apakah epilepsi pada pasien termasuk sindrom klinis tertentu. Sindrom epilepsi dapat berhubungan dengan etiologi epilepsi. Beberapa sindrom epilepsi yang sering dijumpai seperti epilepsi infantil familial benigna, epilepsi absens pada anak, juvenile absence epilepsi, dan lain sebagainya. Yang keempat, elektroencephalografi. Walaupun EEG secara rutin dapat dilakukan pada kejang tanpa provokasi pertama dan pada dugaan epilepsi, pemeriksaan ini bukanlah baku emas untuk menegakkan diagnosis epilepsi. Kelainan pada EEG dapat ditemukan pada 2-4% anak yang tidak pernah kejang. Sebaliknya, EEG interiktal pertama dapat normal pada 55% anak dengan kejang pertama tanpa provokasi. Gambaran EEG saja tanpa memandang informasi klinis tidak dapat menyingkirkan maupun menegakkan diagnosis epilepsi. Selanjutnya yaitu tata laksana epilepsi. Yang pertama, informasi bagi anak, orang tua, dan keluarga. Keluarga yang memiliki anak dengan epilepsi berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang kondisi anak, jenis epilepsi, rencana terapi, efek samping dan interaksi OAE, aktivitas yang diperbolehkan, serta pengaruh epilepsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, informasi untuk sekolah. Pihak sekolah diharapkan untuk memberikan lingkungan yang aman bagi anak yang dapat membatasi aktivitas anak di sekolah. Pihak sekolah harus mendapatkan informasi yang jelas tentang kondisi anak dan cara penanganan jika anak mengalami kejang di sekolah. Yang ketiga yaitu manajemen risiko. Yang pertama, keamanan. Ketika diagnosis epilepsi ditegakkan, hal yang menjadi kekhawatiran orang tua adalah keamanan. Hal tersebut menyebabkan orang tua membatasi aktivitas anak dalam hal olahraga, aktivitas sosial, kegiatan ekstrakurikuler yang sebetulnya tidak perlu. Selanjutnya, resiko kematian pada epilepsi. Penyandang epilepsi beresiko lebih tinggi mengalami kematian dini dibandingkan populasi umum. Sebagian besar kematian berkaitan dengan kondisi epilepsi, trauma karena kejang, atau status epileptikus. Baiklah, untuk penanganan penyakit epilepsi ini dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu tes kesehatan untuk menegakkan diagnosis. Yang kedua, pemberian obat. Beberapa obat yang biasanya dapat diresepkan yaitu sodium valproat, carbamazepin, lamotrigin, levotirazacam, atau topiramate. Yang ketiga, ada prosedur medis lanjut.
Jika penanganan dengan obat epilepsi tidak efektif, maka dokter akan mengajukan prosedur medis lanjut berupa operasi. Tujuannya dari operasi ini adalah mengangkat area otak yang memicu kejang, memblokir jalur saraf otak, dan memasuk alat khusus ke otak untuk mengurangi resiko perusakan otak atau kematian mendadak. Selanjutnya, untuk perawatan epilepsi dapat kita lakukan dengan 5 langkah. Yang pertama itu perawatan dengan obat anti kejang atau antiepilepsi. Dengan mengkonsumsi kombinasi dari beberapa obat sangat bermanfaat dalam mengurangi frekuensi dan intensitas kejang pada sebagian pasien. Yang kedua itu ada operasi otak. Yang ketiga itu ada stimulasi saraf vagus atau vagus nerve stimulation, yang merupakan perangkat listrik kecil mirip alat pacu jantung yang ditempatkan di bawah kulit dada. Perangkat ini akan dipasangkan pada kabel di bawah kulit dan kemudian dihubungkan dengan saraf vagus di leher. Yang keempat itu ada stimulasi otak dalam atau deep brain stimulation, yang merupakan perangkat yang mirip VNS. Bedanya itu terletak pada perangkat yang ditanam di dada dihubungkan dengan kabel yang mengalir langsung ke otak. Yang kelima itu ada diet ketogenik atau diet Atkins yang dimodifikasi. Pola makan tinggi lemak dan rendah karbohidrat dapat bermanfaat bagi anak-anak dan orang dewasa yang mengidap penyakit epilepsi. Adapun makanannya seperti telur, alpukat, keju, kacang-kacangan, ikan, buah-buahan, dan sayur tertentu. Yang terakhir tentang pengobatan penyakit epilepsi. Jika epilepsi tidak terlalu parah, maka pengobatannya dengan memberi obat yang diresepkan oleh tim medis, seperti mengetahui toleransi pasien terhadap efek samping pemberian obat dan penyakit lain yang dimiliki, serta metode penyampaian obat. Ketika pemberian obat epilepsi sudah tidak mempan lagi, biasanya akan dilakukan tindak lanjut seperti melakukan operasi. Dengan operasi ini, tim medis akan mengangkat area otak yang menyebabkan kejang. Namun jika kejang berasal dari bagian otak yang tidak dapat diangkat, maka tim medis akan merekomendasikan jenis operasi lain yang dilakukan ahli bedah dengan melakukan beberapa sayatan pada otak. Sayatan tersebut dirancang untuk menghindari penyebaran kejang ke bagian otak yang lain. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian penjelasan kami mengenai penyakit epilepsi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan. Semoga bermanfaat dan mudah dipengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.